Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Syuhada SPD, calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri Suapandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang diajarkan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Hajiru berada di kantin untuk jajan ketika bukan jam istirahat, sehingga dia terlambat memasuki jam pelajaran kedua. Assalamualaikum Hajiru. Waalaikumsalam, Pak. Hajiru tahu alasan Bapak memanggil Hajiru ke kantor? Iya, Pak, karena saya terlambat memasuki kelas saat jam pelajaran kedua, Pak. Kenapa tadi Hajiru terlambat masuk ke kelas pada jam pelajaran kedua? Iya, Pak, saya ke kantin dulu untuk jajan. Kenapa jadinya tidak pada saat jam istirahat Hajiru? Saya sudah sangat lapar, Pak. Tidak sanggup menahannya lagi, Pak. Memangnya Hajiru tidak sarapan di rumah? Iya, Pak, saya tidak sempat sarapan di rumah. Makanya saya kelaparan dan langsung ke kantin pada saat pertukaran jam. Karena saya takut sakit perut dan tidak konsentrasi dalam belajar. Oh begitu ya, wajar kamu lapar kalau tidak sarapan di rumah dan tidak akan bisa konsentrasi saat belajar. Bapak juga tidak bisa konsentrasi belajar kalau perut sedang lapar. Iya, Pak. Tetapi apakah hal yang Hajiru lakukan sudah benar Hajiru? Di kantin di saat jam pelajaran, bukan di saat jam istirahat? Tidak, Pak. Seharusnya saya ke kantin saat jam istirahat. Iya benar, sekolah sudah menyediakan waktu di kantin pada saat jam istirahat. Lalu bagaimana kalau Hajiru lagi kelaparan saat pagi sebelum jam istirahat dimulai? Harusnya saya sarapan dulu, Pak. Ya benar, seharusnya Hajiru sarapan dulu di rumah. Apa alasan Hajiru tidak sarapan di rumah sebelum ke sekolah? Saya telat bangun, Pak. Jadi saya buru-buru dan tidak sempat sarapan di rumah. Oh wajarlah kamu tidak sarapan karena telat bangun pagi. Hajiru langsung ke kantin untuk makan. Alhamdulillah, kalau Hajiru tidak sakit. Kalau sakit bagaimana? Hajiru tidak bisa ke sekolah dan akan banyak ketinggalan pelajaran. Lalu apa yang Hajiru lakukan untuk bisa sarapan di rumah dan tidak ke kantin pada saat pergantian jam pelajaran? Saya akan berusaha cepat bangun supaya tidak terburu-buru dan bisa sarapan di rumah, Pak. Iya benar, Hajiru harus sarapan dulu di rumah supaya tidak kelaparan saat di sekolah dan hanya ke kantin pada saat jam istirahat. Baik, Pak. Menurut Hajiru, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dari tindakan Hajiru yang ke kantin saat jam pelajaran? Disiplin, Pak. Ya benar, menurut Hajiru perbuatan disiplin itu penting tidak untuk Hajiru? Penting, Pak. Baik, kalau menurut Hajiru penting, keyakinan apa yang harus Hajiru lakukan? Keyakinan tepat waktu memasuki jam pelajaran, Pak. Benar sekali, Hajiru bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia, Pak. Apa yang akan Hajiru lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan memasuki kelas untuk mengikuti pelajaran tepat waktu, Pak, dan tidak ke kantin selain jam istirahat. Benar sekali tindakannya, tetap semangat ya Hajiru. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajiru, kelas 6.
Terima kasih, Bapak. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Desi Syuhada untuk menemukan solusi dari kesalahan saya yang terlambat memasuki jam pelajaran karena jajan ke kantin. Saya akan berusaha sarapan di rumah sebelum ke sekolah supaya tidak kelaparan saat jam pelajaran dan ke kantin sebelum jam istirahat. Kasus kedua, Aisyah tidak terima pekerjaan rumahnya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Assalamualaikum Aisyah. Aisyah, Bapak dengar laporan dari keluar kelas, katanya Aisyah bertengkar dengan Bapak ya? Iya, Pak. Soalnya saya kesal, Pak. Kenapa kesal Aisyah? Iya, Pak. Bapak menyontek PR yang saya buat. Oh begitu ya, wajar kalau Aisyah kesal dan marah. Jika Bapak di polisi aja, mungkin Bapak juga akan kesal dan marah. Iya, Pak. Lalu, apa hal yang Aisyah lakukan kepada Bapak? Saya marahin dia, Pak. Saya maki Bapak dan tanpa sadar saya menghina kerjanya, Pak. Oh begitu, pasti kamu berubah. Itu ada alasannya ya? Iya, Pak. Saya kan sudah susah payah meminta PR. Tapi, kenapa enak saja main PPR saya? Tidak mau mengerjakannya sendiri. Iya, wajarlah kalau Aisyah merasa marah karena tidak rela PR Aisyah dikontek oleh teman. Bapak sangat menghargai sikap Aisyah yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul teman. Tetapi menurut Aisyah, tindakan yang Aisyah lakukan benar tidak? Tidak, Pak. Saya tidak akan melakukannya. Sekarang coba pikirkan tindakan Aisyah marah sampai menggerak meja lupa. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut Aisyah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Iya benar. Menurut Aisyah, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Aisyah? Penting, Pak. Baik, kalau menurut Aisyah itu penting, keyakinan keras apa yang harus Aisyah lakukan pada saat Aisyah sedang marah? Harus lebih sabar. Nah, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia. Apa yang akan Aisyah lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah, serta meminta maaf kepada Bapak karena telah mengulanginya dan mengubah kerjanya. Kalau ada teman yang menyontek pelajaran saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Benar sekali tindakannya. Tetap semangat ya Aisyah. Sekarang silahkan nikmati kita. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aca kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Desi Syuhada untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas. Saya harus lebih banyak belajar, sabar, dan menghormati teman. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.